Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, bab tentang salatut tatawwu', tentang salatu at-tatawwu'. Ta'rifuha, ya, pengertian daripada salat tatawwu'. At-tatawwu' fil asli fi'lut ta'ah. Tatawwu' itu dalam bahasa aslinya adalah mengerjakan ketaatan. Wasara fi syar'i makhsusan bi ta'atin ghairi wajibah. Lalu menjadilah dia istilah di dalam agama kita secara khusus, yaitu ta'ah ghair wajibah. Ketaatan-ketaatan yang dilaksanakan tapi dia tidak wajib. Sehingga jika dia itu disambungkan dengan salat, disebut salatut tatawwu', ini salat yang tidak wajib. Artinya salat sunnah saja. Wa salatut tatawwu' hiya ma zadat 'ala salawatil mafruḍah. Maka salat tatawwu' itu adalah selain daripada salat wajib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil Islam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu engkau salat 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Faqala as-sa'il, lalu yang bertanya itu kembali bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain selain 5 kali sehari semalam itu? Apakah ada yang lain yang wajib atas saya? Qala, Nabi SAW menjawab, la, tidak ada lagi yang wajib selain dari yang 5 kali itu. Illa an tatawwa'a, kecuali jika kamu ingin melakukan tatawwu', tambahan lebih dari 5 kali, dan itu tidak lagi menjadi wajib hukumnya. Maka dengan itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah ini diistilahkan dengan salat tatawwu'. Salat tatawwu'. Kalau salat wajib disebutkan as-salawat al-mafruḍah. Salat yang diwajibkan. Ahamiyatu salatit tatawwu'. Urgensi daripada salat tatawwu' ini. Apa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan salat lebih daripada salat 5 waktu? Yang pertama, as-salatu khairul a'mal. Bahwa salat itu adalah merupakan sebaik-baik amalan. Setelah seseorang masuk Islam, kemudian dia bersyahadat,
maka amalan badan setelah itu adalah dengan melaksanakan salat. Tak ada amalan yang lebih utama daripada melaksanakan salat. Fassalatu afdalu ibadatil badan. Maka salat itu adalah amalan ibadah badan yang paling utama. Amalan badan. Karena kalau syahadat itu ya amalan hati atau dan amalan lisan. Amalan hati dan amalan lisan diucapkan. Adapun salat ya, terkumpul semuanya. Ya, ada hati, ada lisan dan ada badan. Wa khairu ma yutaqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salat itu adalah merupakan ibadah yang paling baik untuk dijadikan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seseorang kalau salat, maka keadaannya itu sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda bahwa aqrabu ma bainal abdi war rabb wa huwa sajid, ya. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika dia sujud. Sujud dalam artian ketika dia melaksanakan salat. Fajtahidu fihi du'a, maka bersungguh-sungguhlah engkau berdoa saat itu, ya, karena saat-saat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu istaqimu walan tuhsu, ya. Hendaklah kalian istiqamah, ya. Hendaklah kalian istiqamah dalam melaksanakan perbuatan ibadah. Walan tuhsu, namun kalian tidak akan mampu, ya, istiqamah pada setiap amalan, ya. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, maka ketahuilah sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Oleh karenanya, ya, amalan yang paling penting untuk kita istiqomahkan dalam melaksanakannya adalah salat, ya, adalah salat. Karena tidak semua orang mampu, ya, dia dalam masalah salat luar biasa, sedekah luar biasa, puasa luar biasa, baca Al-Quran luar biasa. Semuanya, kata Nabi SAW, gak ada orang yang bisa istiqamah melakukan semua, ya, amalan-amalan syariat itu dengan, ya, sempurna semuanya. Maka oleh karena itu, ya, kita disampaikan oleh Nabi SAW, sebaik-baik amalan kalian itu adalah salat. Artinya amalan yang paling penting untuk kita istiqomahkan dalam hidup kita adalah salat, ya. Selain daripada salat 5 waktu, ditambah lagi dengan salat-salat yang sunnah lainnya, ya. Istiqamah dia melaksanakan salat duha, istiqamah dia melaksanakan salat malam, ya. Istiqamah dia melaksanakan sunnah-sunnah rawatib, ya. Ini yang paling utama untuk kita istiqamahkan dalam hidup kita, sebab inilah amalan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dikatakan di antara pentingnya melaksanakan salat-salat sunnah ini adalah ar-rif'atu fil jannati bi kasratit tatawwu', ya. Kedudukan yang tinggi di surga dengan banyaknya seseorang melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah. An Rabi'ata ibni Malikin al-Aslami qala, dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami berkata, qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sal, mintalah. Rabi'ah ini adalah salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa saat itu dia itu duduk di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menunggu
dia diperintah oleh Nabi, makanya dia dekat-dekat. Nah, kalau jauh nanti Nabi panggil nggak kedengaran, ya lama baru dapat disambut panggilan Nabi SAW. Maka dia pun ya duduk di depan pintu Rasulullah SAW. Maka setelah Nabi SAW tahu keadaannya, Nabi berkata padanya, "Sal, mintalah kamu." Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku berkata pada Nabi SAW di saat Nabi perintahkan saya minta, saya akan berikan apa yang kamu minta. Maka dia menjawab, aku minta padamu untuk bersamamu di surga. Untuk bersamamu di surga, berarti surganya tinggi. Enggak sekedar saya minta surga. Kalau minta surga masuk surga, surga tingkat manapun jadi. Ya. Ini minta bersama dengan Nabi SAW, berarti minta dia surga yang paling tinggi. Faqala, lalu Nabi SAW menjawab, awa ghaira zalik, ada yang lain selain itu? Ya, minta lagi yang lain. Qultu huwa zak, maka Nabi menjawab, itu saja. Itu saja, satu saja permintaan. Qala, maka Nabi SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantu saya atas dirimu, ya, bantu saya atas dirimu agar kamu dapat mencapai apa yang kamu minta itu, bikasratis sujud, dengan banyak-banyak sujud. Artinya di sini maksudnya banyak-banyak melaksanakan salat. Dalam riwayat yang lain, Rabi'ah ini ketika Nabi SAW menawarkannya, minta, saya akan beri. Maka dia mengatakan, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu, kira-kira apa yang saya minta. Ya, dia enggak langsung minta, dia pikir-pikir dulu. Maka Nabi SAW berikan dia waktu, ya enggak apa-apa, kamu pikir dulu. Kemudian di saat dia pikir-pikir itu, dia mengatakan, kalau saya minta dunia, kalau saya minta dunia sama Nabi, sungguh rezekiku itu sudah ditentukan. Untuk apa lagi saya minta? Toh juga tidak saya minta kepada Nabi SAW. Kalau dunia pasti saya akan dapat. Percuma kalau saya minta dunia. Ya. Maka dia mengatakan, saya minta surga saja. Saya minta surga. Karena Nabi SAW punya kemampuan untuk memberikan saya surga itu, sebab Nabi SAW punya syafaat, ya, Nabi punya hak di situ. Maka dia pun mantap dalam hatinya, saya minta surga saja. Maka dia kembali kepada Nabi SAW, lalu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, saya minta bersamamu di surga. Maka Nabi SAW bertanya padanya, siapa yang ajari kamu minta begini? Siapa yang ajari kamu minta seperti ini? Ya, karena dia adalah seorang yang tidak termasuk yang dikatakan sahabat-sahabat yang hebat gitu ya. Dia hanya seorang pembantu saja. Maka dia mengatakan bahwa kalau saya minta dunia padamu, dunia itu sudah ditentukan untuk saya, percuma. Maka saya minta surga padamu. Lalu Nabi menjawab, awa ghaira dzalik, ada yang lain lagi selain itu yang kamu ingin minta? Ya, Nabi ingin memberikan kepada, sebetulnya Nabi ingin memberikan kepadanya dunia. Ya, mana tahu dia minta harta gitu akan dikasih. Ternyata dia enggak minta harta. Nah, itu sajalah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya, kalau begitu, ya, bantu saya untuk mencapai daripada keinginanmu itu dengan banyak-banyak bersujud. Ya. Tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukanlah kekhususan untuk Rabi'ah saja, untuk Rabi'ah. Siapapun yang melakukan amalan sama dengan Rabi'ah, yaitu banyak-banyak bersujud, maka dia juga akan mendapatkan kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama. Oleh karena itu, di sini disebutkan salah satu di antara keutamaan dari salat-salat sunnah itu dapat mengangkat derajat seseorang di
di surga. Dan derajat di surga itu antara satu dengan yang kedua itu bagaikan langit dan bumi, jauhnya. Tingkatnya itu sangat jauh, ya. Maka di antara doa kita kalau kita melaksanakan salat itu, warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Wa fi hadis Sauban annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhiluhu al-jannah. Kemudian dari hadisnya Sauban, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalin, tentang amalan yudkhiluhu al-jannah, yang dapat memasukkannya ke dalam syurga. Dia nanya, ya Rasulullah, ya, beritahu saya tentang amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya dari neraka. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, alaika bikasratis sujud, hendaklah kamu banyak-banyak melakukan sujud. Fa innaka la tasjud lillahi sajadah, karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'allahu biha darajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu dengan sujud itu. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan, ya, dengan sujud itu satu dosa. Jadi diangkat satu derajat, dihapus satu dosa. Dari sini juga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara keutamaan banyak-banyak melakukan sujud adalah mengangkat derajat, ya. Ya, karena seseorang ketika melaksanakan salat lalu dia sujud, dia rela untuk merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meletakkan kepalanya di bawah, ya. Yang balasannya kelak Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat seseorang di surga, ya. Sama dengan ketika seseorang merendah diri, atau disebut dengan tawadhu. Siapa yang tawadhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat dia pada hari kiamat sebagai balasan, ya, dia merendahkan diri, ya, di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, jabrun naqsi fil faraid. Ya, di antara keutamaan memperbanyak salat-salat sunnah atau salat tatawwu adalah salat sunnah itu penyempurna yang kurang fil faraid, pada salat-salat wajib. Mungkin salat wajibnya itu tidaklah sempurna di saat dia melaksanakan salat, ya, pelaksanaannya itu tidak sempurna, ya, pahalanya, ya, tidak 100 nilainya, mungkin cuma dapat 5. Nah, setiap dia sholat, ya, nilainya hanya dapat 10, 15, 20, ya, itu kalau itu angkanya angka merah itu. Nah, kalau di atas 60 baru angkanya hitam, kan begitu, ya. An Ammar bin Yasir qala, dari Ammar bin Yasir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ammar bin Yasir, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yansarifu min salatihi, dia itu, ya, yang sarif min salati, selesai melaksanakan salat, atau dia pulang setelah dia melaksanakan salat, wa ma kutiba lahu illa usyruha, dan tidaklah ditulis untuknya pahala di saat dia melaksanakan salat itu kecuali 1/10. Berarti dapat 10 gitu, ya. Kalau 100 nilainya berarti cuma dapat 10 saja. Tus'uha, atau 1/9. Sumunuha, 1/8.
Subuha 1/7, sudusuha 1/6, humusuha 1/5, rubuha 1/4, sulusuha 1/3, nisfuha separuh. Nampaknya paling tingginya cuma dapat 50 kita. Nah, karena itu yang disebutkan Nabi SAW, orang sholat, ya, dia selesai sholat, dicatat oleh malaikat, ini nilainya 10 ini nilainya 20, ini 30, ya, sampai separuhnya. Paling tingginya 50 saja, ya, berarti masih ada lagi kurangnya kan, masih kurang, ya, karena kalau kita sholat banyak yang kita ingat, ya, khusyuknya itu kurang. Dan seseorang itu dinilai, diberikan pahala dari sholatnya itu, ya, tergantung dari tingkat khusyuknya. Kalau khusyuknya itu bagus, dapatlah dia nilai bagus. Tapi selama dia sholat, entah kemana pikirannya, ini standar nilainya ini banyak yang dia ingat nih, 1/10 saja dikasih. Maka kita sangat yakin bahwa dalam pelaksanaan sholat wajib kita itu tidak sempurna kita dapat, ya, pahalanya. Bagaimana supaya dapat sempurna? Tambahkan setelah itu sholat sunnah, maka akan menjadi sempurna. Akan menjadi sempurna pahala daripada sholat wajib kita itu. Kalau ada orang habis sholat, enggak dia sholat qabliyah, enggak juga ba'diyah, oh ini orang yakin ini 100% dia itu, saya itu enggak usah lagi sholat sunnah, saya itu dapat 100 nilai saya. Nah, dia tuh orang yang yakin kalau sholatnya sudah dapat nilai 100 kalau dia malas melaksanakan sholat sunnah. Wa qad syuri'at salatut tatawwu' litakuna jabaran wa takmilan kama yaqa'u fil faraid min naqsin. Salat tatawu ini disyariatkan untuk menjadi penyempurna apa yang terjadi di salat-salat wajib dari kekurangan. Faqad qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah min salatihim as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperiksa nanti dari amalan-amalan ketaatan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jadi catatan pahalanya mau diperiksa, maka catatan salatnya dulu diminta. Salatnya dulu. Yaqulu rabbuna lil malaika, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita berkata kepada malaikat, wa huwa a'lam, tentu Allah tahu itu, namun Allah subhanahu wa ta'ala ingin, ya, memperjelas. Unzuru fi salati abdi, coba engkau lihat salat-salat hambaku, atammaha am naqasaha, apakah dia sempurnakan atau dia kurang. Fa in kana tamma kutibat lahu tamma, kalau salatnya itu sempurna, ya ditulis sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an, namun kalau dia kurangi sedikit di situ, qala, dia kurang, enggak sempurna ini salatnya. Qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu, maka Allah akan berkata kepada malaikat, coba cari salat-salat sunnahnya yang lain. Salat wajibnya tak sempurna ini, cari salat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya salat sunnah, atammu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ih, sempurnakanlah salat wajibnya dengan salat sunnahnya itu. Gabungkan salat-salat sunnah itu ke dalam catatan salat wajib agar salat wajibnya itu sempurna. Fa in kana lahu tatawwu atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khazul a'mal ala dzalik. Setelah itu amalan-amalan yang lain akan diperlakukan sama. Periksa puasanya kurang ini, ya, ketika dia puasa wajib,
ya, banyak dia berkata dusta, banyak dia melakukan perbuatan maksiat, kurang juga pahala puasanya. Maka bagaimana supaya pahala puasanya itu dapat sempurna? Cari puasa sunnahnya. Ya. Begitupun zakatnya. Zakatnya ini mau dia ngeluarin. Sekarang itu ngeluarin zakat, enggak dia minta dihitung, tapi datang sendiri bawa. Entah pandai dia. Pandai orang sekarang kalau mengeluarkan zakat, tinggal datang bawa amplop, ini zakat saya. Entah berapa. Mestinya suruh itu orang petugas zakat hitung. Harta saya sekarang 7 miliar. Berapa itu zakatnya? Ya, itu untuk duit. Untuk toko saya lain lagi. Untuk ini lain lagi. Berapa semua? Dia enggak nanya, datang cuma bawa amplop. Seginilah zakat saya Pak Ustadz. Ya kan? Entah cukup itu, ya. Masalahnya dia sendiri seikhlasnya dia keluarkan. Padahal mengeluarkan zakat itu enggak seikhlasnya. Tapi Allah katakan, khudz min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta mereka sebagai, ambil ya 500.000, ya kan? Maka kalau dia lakukan seperti itu, dia sembunyi, enggak mau ketahuan berapa jumlah harta saya tahun ini. Enggak mau saya tahu, ada orang lain yang tahu. Jadi zakatnya pakai amplop saja. Habis itu pergi dia, baru dihitung entah betul apa enggak itu. Ya, zakatnya. Orang seperti ini kemungkinan zakatnya kurang. Yang mestinya dia keluarkan 500 juta, dia keluarkan cuma 2 juta saja. Banyak kurangnya. Maka ya, mesti dia sempurnakan kekurangannya itu dengan banyak bersedekah. Infak sedekahnya itulah yang akan menyempurnakan daripada ya kekurangan pada kewajibannya. Begitupun ya, haji ya, dengan umrahnya ya akan menyempurnakan daripada kekurangan dalam hajinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, disebutkan jabrun naqsi fil faraid. Ya, tujuan daripada memperbanyak salat-salat sunnah itu adalah untuk menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan dalam salat wajib. Sebab kalau salat kita kurang, ya disebutkan bahwa kalau salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya itu. Aman yang kedua itu akan menjadi aman. Ya, jadi yang menjadi tolak ukur adalah salat. Sebab yang lain-lain itu ringan. Salat ini yang paling sering. 5 kali dalam sehari. Kalau puasa sebulan aja dalam setahun. Sehingga ya kemungkinan kurangnya itu tidak begitu banyak. Kalau salat ya, setiap hari kurang. Ya, maka mesti juga setiap hari kita memperbanyak salat-salat sunnah. Ini untuk penjelasan ahamiyatu salati tatawwu', ya, pentingnya kita melaksanakan salat-salat sunnah. Berikutnya aqsamu salati tatawwu', ya, pembagian daripada salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah ini ada pembagiannya. Yang pertama, pembagian pertama adalah tatawwu' mutlak. Namanya tatawwu' mutlak atau salat mutlak. Yang kedua namanya salat muqayyad. Salat muqayyad. Muqayyad itu namanya terikat, entah terikat dengan waktu, entah terikat dia dengan tempat. Itu namanya salat muqayyad. Apa itu salat mutlak? Huwallazi la sababalah, yaitu salat yang tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya, pokoknya mau salat aja. Entah salat apa namanya, ya, maka dikatakan salat mutlak. Wala hasra lahu, tidak ada batasannya, mau berapa rakaat terserah. Ya, tak ada batasannya. Wala li adadi rakaatil wahidati minhu, ya. Dan tidak ada jumlah rakaat yang ditentukan. Walahu an yanwiya adadan walahu an la yanwiyahu, sehingga boleh dia kalau salat dari awal ditentukan saya mau salat sekian rakaat, atau dia enggak tentukan, ya secapeknya saya lah,
Ya, kalau sudah pegal berhenti saya. Ya, entah berapa, entah nggak tahu saya. Saya sholat tadi itu dari umpamanya sholat hari Jumat, dia datang ke masjid jam 9, mulai start dia sholat. Kapan berhenti? Setelah khatib naik mimbar. Nah, kalau khatibnya naik mimbar berhenti dia sholat. Berapa rakaat sudah kamu lakukan tadi itu? Entahlah berapa rakaat itu, pokoknya banyak sudah. Banyak. Maka itu boleh, sebab Nabi SAW mengatakan siapa yang datang ke masjid, ya, lalu dia melaksanakan sholat, tak ditentukan berapa jumlahnya, sebanyak-banyaknya, ya. Lalu ya, ketika khatib naik mimbar dia diam, ya, maka ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, ya, dari Jumat ke Jumat. Jadi ada rentetan-rentetan amalan, ya, yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat, yang itu pahalanya menjadi penghapus dosa. Satu sisi, yang kedua, ya, tentu karena dia melaksanakan sholat, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza syuri'a fi tatawwu' wa lam yanwi 'adadan falahu an yusallima min rak'atin walahu an yazida fayaj'aluha rak'ataini aw salasan aw 'ashran aw aktsar walau shalla 'adadan la ya'lamuhu thumma sallama sahha. Ya, disebutkan bahwa apabila dia fa in syara'a fi tatawwu', apabila dia mulai melaksanakan salat sunnah mutlak, walam yanwi adadan, dan dia tidak meniatkan berapa jumlahnya, falahu an yusallima min rak'ah, maka boleh baginya untuk dia salam, ya, satu rakaat salam boleh. Walahu an yazid, boleh juga dia tambah menjadi berapa? Menjadi 2 rakaat, menjadi 3 rakaat, menjadi 4, ya, menjadi 10 atau lebih dari 10. Walau shalla adadan la ya'lamuhu, ya, walaupun dia salat dia tidak tahu berapa jumlah rakaatnya. Summa sallama, kemudian di akhir dia salam, sahha, salatnya itu sah. Jadi salat 1 2 3 disambung-sambung, ya, disambung-sambung terus, habis itu lupa dia entah berapa rakaat sudah. Boleh dia salam di terakhir saja, pas dia mau berhenti dia tasyahud, kemudian salam. Tanya berapa rakaat tadi? Entah berapa tadi itu, ya, pokoknya Allah yang tahu berapa rakaat. Dalilnya fan Abi Dzar, dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla adadan katsira, dia pernah salat dengan jumlah yang sangat banyak. Falamma sallama qala lahu al-Ahnaf ibnu Qais, tatkala dia selesai salam, maka Al-Ahnaf bin Qais datang bertanya padanya, hal tadri in sarafta ala syaf'in aw am ala watrin, apakah engkau tahu engkau itu berhenti tadi salat itu genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Artinya Ahnaf bin Qais ini memperhatikan Abu Dzar Al-Ghifari salat, pokoknya lanjut aja salatnya. Banyak kali salatnya ini, entah ini ganjil apa genap ini, ya. Maka dia pun datang bertanya, tadi engkau salat itu ganjil atau genap? Qala illa akun adri fa innallaha yadri, kalau saya enggak tahu antara ganjil dan genap, maka sungguh Allah tahu. Ya, wallahu a'lam berapa tadi itu, ya. Inni sami'tu khalili Abul Qasim yaqul, karena aku pernah mendengar kekasihku Abul Qasim, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdah, tidaklah seorang hamba itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekali, illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah, kecuali Allah akan angkat derajatnya satu dan hapuskan dosanya satu. Jadi kalau saya enggak tahu berapa jumlahnya terserah, yang jelas nilainya satu kali sujud itu satu derajat. Mau berapa derajat enggak perlu saya tahu berapa derajat, pokoknya tinggi saja, tinggi. Nah, ini amalan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu salat apa namanya itu? Enggak ada namanya, ya.
Tidak ada nama khususnya. Maka para ulama menamakannya salat mutlak. Salat mutlak, salat yang bebas. Namanya mutlak itu bebas, mau berapa saja, mau dia itu genap, mau dia ganjil, ya, mau berapa rakaat dia mau inginkan, dia mau kapan dia mau salat, terserah. Itu namanya bebas. Kemudian disebutkan mata ya tasyahud. Kapan dia tasyahud? Kalau dia bebas, terserah dia kapan dia tasyahud. Maka disebutkan in tatawwa'a bi rak'ah fala budda minat tasyahud aqibaha. Kalau dia melaksanakan salat satu rakaat, tentu ya, mesti dia tasyahud di situ, di rakaat yang pertama itu, ya. Wa in zada ala rak'ah, kalau dia lebih dari satu rakaat, falahu an yaktasir ala tasyahudin wahidin fi akhir salati, maka cukup dia tasyahud sekali saja di akhir salatnya. Contoh dia salat 3 rakaat, 4 rakaat, itu enggak diputus-putus ya, nyambung-nyambung terus sampai berapapun, sampai 50 rakaat. Ya nanti di rakaat ke-50 baru dia tasyahud, kemudian salam. Sebab tak boleh seseorang itu ya keluar dari salat tanpa tasyahud. Ya, sebab tasyahud ini ya adalah bagian dari wajibat as-salat. Wa hadha tasyahud ruknun la budda minhu. Kata beliau, tasyahud ini adalah rukun yang harus ada. Walahu an yatasyahhada fi kulli rak'atain. Dan juga boleh baginya tasyahud setiap 2 rakaat. Kalau dia mau potong-potong gitu, 2 rakaat tasyahud salam, 2 rakaat tasyahud salam. Kama fil faraidi ar-rubaiyah, ya, sebagaimana ya salat-salat wajib yang 4, boleh juga 2 rakaat dia tasyahud walaupun dia tidak salam, naik lagi seperti salat zuhur, ya, seperti salat zuhur. Namun para ulama mengatakan kalau salat itu harus berhenti dengan paling banyaknya 2 tasyahud dalam solat, mesti salam, ya, nggak bisa 2 tasyahud, habis itu naik lagi 2, kan tasyahud lagi yang keempat ya, naik lagi yang keenam, nggak bisa begitu, ya, sebab solat-solat yang ada semuanya itu paling banyaknya 2 kali tasyahud salam dia, 2 kali tasyahud salam. Enggak ada salat yang 4 kali 5 kali tasyahud baru salam gitu. 2 tasyahud, lanjut lagi 2 tasyahud lagi, lanjut lagi yang ke-6 tasyahud lagi, lanjut lagi yang ke-8 tasyahud lagi. Enggak salam-salam. Ya, tak ada salat yang begitu. Ya, paling salat itu ya dengan cara ya 2 kali tasyahud mesti salam. Fa in kana al-'adad witran fala budda min at-tasyahhud fil akhirah aidan. In kanat salatuhu arba'an fa in kanat sittan aw 'ashara aw aktsar min dzalik syaf'an kanat aw witran fa fiha arba'atu awjuh. Ya, kata beliau bahwa apabila jumlah rakaatnya itu witir artinya ganjil, fala budda min at-tasyahhud fil akhirah, wajib dia tasyahud lagi di akhir, di akhir. In kanat salatuhu arba'an fa in kanat sittan aw ashran aw aksar min dzalik syaf'an, apabila salatnya itu ya, 6, 10 atau lebih dari 10 dan jumlahnya genap, awitran ataupun ganjil, fa fiha arba'atu awjuh, maka ada 4 kemungkinan yang bisa dia lakukan. Yang pertama, yajuzu an yatasyahhada fi kulli rak'ataini wa in kasurat at-tasyahhudat wa yatashahhadu fil akhirah wa lahu an yaktasira ala tashahhudihi fil akhirah wa lahu an yatashahhada fi kulli arba'in aw thalathin aw sittin wa ghairi dzalika. Wala yajuzu an yatashahhada fi kulli rak'atin li'annahu ikhtira'u suratin fi salati la ahda fiha. Dia mengatakan boleh dia tasyahud di setiap 2 rakaat
Wa in kasurat at-tasyahhudat, walaupun banyak tasyahudnya. Wa yatashahhadu fil akhirah, dan kemudian dia bertasyahud di akhir. Walahu an yaktasir ala tasyahhudihi fi akhirah, boleh juga dia cukup tasyahud di akhir. Boleh dia tasyahud di akhir. Wala yajuzu an yatashahhada fi kulli rak'ah, tidak boleh dia tasyahud di setiap rakaat. Li'anna ikhtira'u suratin fi sholati la ahda biha, ya karena itu adalah membuat-buat model salat yang tidak pernah ada contohnya. Yang kedua, la yajuzu ziyada ala tasyahhudaini bihalin minas salatil wahidah, tidak boleh dia melebihkan dua tasyahud dalam satu salat. Artinya tadi dia boleh, yang pertama itu dia boleh setiap 2 rakaat salam, ya. Dia setiap 2 rakaat tasyahud, kemudian naik lagi, tasyahud lagi, salam lagi. Jadi setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat walaupun banyak tasyahudnya. Kemudian yang kedua, la yajuzu ziyada ala tasyahudaini bihalin minas salatil wahidah, tidak boleh lebih 2 kali tasyahud dalam satu salat. Tidak boleh lebih dari 2 kali tasyahud dalam satu kali salat, ya. Jadi artinya kalau dia tasyahud, anggaplah salat 2 rakaat, tasyahud dia, kemudian naik rakaat ketiga gitu kan, dan dia mau berhenti di rakaat ketiga, mesti dia tasyahud baru salam satu salat, karena sudah salam. Dia isinya 2 kali tasyahud, ya. Kalau seumpama, ya, dia itu salat 4 rakaat, ya, 2 dulu tasyahud, kemudian rakaat keempat tasyahud lagi, maka mesti salam di situ, karena sudah dalam salatnya sudah 2 kali, nggak bisa dia tambah lagi. Karena kalau dia tambah yang kelima, yang keenam, kemudian dia tasyahud, kemudian salam, maka kan salatnya 6 rakaat kan, nggak berhenti 6 rakaat, isinya berapa tasyahud? 3. Nah, ini tak ada pernah Nabi SAW salat itu tasyahudnya lebih dari 2. Maksimal tasyahudnya itu dalam 1 kali salam, ya, itu adalah 2 tasyahud. Kemudian la yajuzu ziyada ala tasyahudaini bihalin minas salatil wahidah, wa la yajuzu lahu baina at-tashhidaini aktsar min rak'atain in kana al-adad syaf'an, dan juga tidak boleh antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua lebih dari 2 rakaat. Contohnya, dia mau salat 6 rakaat nih. Dia mau salat 6 rakaat. Di rakaat kedua tasyahud. Kan kalau dia mau salam di rakaat ke-6 kan 4, ya. 4 rakaat itu antara tasyahud pertama dengan tasyahud yang kedua. Ini enggak bisa. Maka bagaimana caranya? Kalau umpamanya dia mau salat 6 rakaat, ya cukup sekali salam saja, sekali tasyahud di akhir 6, ya. Kalau mau 2 kali, caranya dia tasyahud di rakaat keempat. Kalau dia mau berhenti di rakaat ke-6, supaya dari 4 ke 6 antaranya cuma 2 rakaat saja. Jadi antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua antaranya hanya boleh 2 rakaat maksimal. 1 rakaat juga boleh kan, tapi jadi ganjil kan. Nah, kalau dia mau salat yang genap, maka antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua itu hanya boleh 2 rakaat. Fa in kana witran lam yajuz bainahuma aktsar min rak'ah. Kalau jumlahnya witir, ini kan tadi genap. Kalau witir artinya dia mau salat 5 rakaat, maka bolehnya dia antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, tasyahud pertama dengan tasyahud kedua bolehnya diantarai satu rakaat saja. Kalau witir. Kalau genap 2 rakaat. Dari mana dapat diambil ketentuannya ini? Kalau sholat maghrib kan witir, dari tasyahud pertama ke tasyahud kedua itu antaranya cuma
cuma 1 rakaat karena witir. Kalau genap seperti sholat zuhur kan 4 rakaat tuh, maka di antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua itu ya 2 rakaat. Dan cuma itu yang ada bentuk-bentuk sholat yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga kalau seseorang itu melaksanakan sholat mutlak harus mengikuti ketentuan itu ya, harus mengikuti ketentuan itu. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, wa huwa qawi, ini adalah kesimpulan yang kuat. Wa zahirus sunnah yaqtadihi, karena begitulah ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qultu wa sayati dalilu alaihi fi qiyamil lail, dan akan datang penjelasan tentang ini di qiyamul lail ya, sebab di qiyamul lail itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita beberapa cara melaksanakan salat witir. Bisa 1, anggaplah witirnya itu 9 rakaat. Jadi 1 dia salat 1 sampai 8 enggak berhenti. 1 sampai 8 nyambung terus. Di 8 dia tasyahud. Tapi dia enggak salam di situ. Nabi bangkit lagi ke atas sekali lagi, kemudian di rakaat ke-9 Nabi tasyahud lagi, kemudian salam. Nabi salam di rakaat ke-9, habis itu nyambung lagi 2 rakaat, sehingga jumlahnya semuanya jadi 11 ya. Itu di antara bentuk-bentuk salat salat witir atau salat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak harus 2 salam, 2 salam, kemudian sekali, kan begitu ya. Itu yang sering kita lakukan di salat tarawih ya, 2. Ada juga 4, 3. Ada juga yang langsung 9. Nanti di rakaat ke-9 baru salam. Tapi di rakaat ke-8 tasyahud ya. Kemudian kan baru 9 itu, maunya 11. Nah, setelah 9 salam baru naik lagi 2. Maka diakhiri salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan genap ya. Sehingga ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa boleh seseorang witir dulu, nanti kalau tengah malam bangun lagi salat lanjut, dan tak perlu witir lagi ya. Karena ternyata ya Nabi SAW di antara bentuk salat malamnya itu dia tidak akhiri salatnya dengan witir, tapi diakhiri dengan genap. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, alla yajlisa illa fil akhirah ya, dia tidak duduk kalau dia mau salat jumlahnya berapapun, dia tidak duduk kecuali di rakaat terakhir saja. Qala An-Nawawi wa huwa ghalatun, qultu bal sabata fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sayati fil witir ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini salah modelnya kalau begini. Kalau ada orang salat mutlak ya, kemudian cuma sekali saja tasyahudnya di akhir saja, kata Imam An-Nawawi ini salah. Tapi kata pemilik buku ini mengatakan itu betul, sebab ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti penjelasannya akan ada dalam pembahasan salat witir. Kemudian yajuzu tasyahud fi kulli rak'ataini wa fi kulli rak'ah. Boleh dia tasyahud di setiap 2 rakaat atau di setiap rakaat. Qala An-Nawawi wa huwa dha'ifun aw batil. Berkata Al-Imam An-Nawawi ini batil ya, kalau di setiap rakaat dia tasyahud. 1 rakaat tasyahud. Nanti naik lagi tasyahud lagi. Naik lagi tasyahud lagi gitu. Itu batil kata Imam An-Nawawi, tidak ada contohnya. Atau dia salat 2 rakaat tasyahud, naik lagi, kemudian sampai ke-4 tasyahud lagi, naik lagi sampai ke-6 tasyahud lagi, enggak salam-salam, ini batil kata Imam An-Nawawi, tidak ada contohnya. Maka maksimalnya 1 salat itu 2 tasyahud ya. Dan 2 tasyahud itu dibedakan antara witir dengan genap. Kalau genap antara tasyahud pertama dengan yang kedua ya 2 rakaat. Kalau witir
salatnya ganjil, maka antara tasyahud pertama dengan tasyahud kedua hanya satu rakaat saja. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang penjelasan salat mutlak, ya, dan bagaimana cara pelaksanaan daripada salat mutlak itu, bahwa mutlak itu terserah berapa jumlahnya, ya, mau terserah mau genap mau ganjil, tapi pelaksanaannya dengan di penjelasan tasyahudnya seperti yang telah kita terangkan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.